Hi study mates, welcome back with Let's Study Career, empowering you to unlock your best career journey. Aku, Uvia Sabrina Akatama dari Universitas Diponegoro. Aku adalah awardee dari Talent Scholarship Cohort 2025 by Tanata Foundation. Aku juga menjadi paper presenter at the second National Scientech Seminar, Innovation in Research and Technology Based on Local Potential as a Realization of the 2030 SDGs Engineering Faculty Pelita Bangsa University. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi penalaran analitis pada subtopik silogisme. Apa aja sih yang bakal kita pelajarin hari ini? Yang pertama ada definisi silogisme, kemudian ada jenis-jenis silogisme, ada rumus-rumus silogisme, dan yang terakhir ada contoh soal silogisme. Yuk kita mulai. Nah, silogisme adalah suatu cara berpikir logis untuk menarik kesimpulan berdasarkan hubungan antara dua premis atau pernyataan. Premis yang dimaksud adalah premis mayor dan premis minor. Contoh sederhananya, jika terdapat premis mayor, semua manusia pasti mati, dan terdapat premis minor Ani adalah manusia, maka kesimpulannya adalah Ani pasti mati. Ada beberapa jenis-jenis silogisme. Yang pertama ada silogisme kategorik. Seperti semua A adalah B dan semua B adalah C, maka kesimpulannya semua A adalah C. Misalnya, semua kucing adalah mamalia. Semua mamalia memiliki tulang belakang, maka kesimpulannya semua kucing memiliki tulang belakang. Atau dengan rumusnya, P sama dengan Q dan Q sama dengan R, maka kesimpulannya P sama dengan R. Next, untuk jenis silogisme yang kedua, ada silogisme hipotetik, seperti jika A terjadi, maka B terjadi, dan premis minornya A terjadi, maka kesimpulannya B juga terjadi, atau bisa disebut juga sebagai jika maka. Jika Holland terlambat ke perpustakaan, Zendaya memarahinya. Holland terlambat ke perpustakaan, maka kesimpulannya Zendaya memarahinya. Atau dengan rumusnya, jika P maka Q dan P terjadi, maka kesimpulannya Q. Untuk yang ketiga adalah silogisme alternatif, seperti A atau B, dan A tidak terjadi, maka B pasti terjadi. Atau dengan kata lain, silogisme alternatif menawarkan dua kemungkinan. Contohnya, saya akan membeli es krim, P atau kue, Q. Saya membeli es krim, P. Maka kesimpulannya, saya tidak membeli kue atau negasi Q. Atau dengan kata lain rumusnya, P atau Q dan P, maka kesimpulannya negasi Q. Next, kita bakal berlatih soal supaya pemahaman study mates terhadap materi ini lebih matang. Yang pertama, disediakan premis. Pertama, semua penyanyi yang terkenal memiliki lagu yang berpengaruh. Ariana Grande adalah penyanyi yang terkenal. Lagu yang berpengaruh sering dijadikan acuan dalam penciptaan karya musik baru. Maka kesimpulan yang tepat adalah premis yang pertama, jika P maka Q. Semua penyanyi terkenal memiliki lagu yang berpengaruh. Premis yang kedua, R. Ariana Grande adalah penyanyi yang terkenal. Premis ketiga, lagu yang berpengaruh sering dijadikan acuan dalam penciptaan karya musik baru. Kita bisa menyimpulkan bahwa R, Ariana Grande adalah penyanyi terkenal, maka Q. Maka Ariana Grande memiliki lagu yang berpengaruh. Q, lagu yang berpengaruh, maka S, sering dijadikan acuan dalam penciptaan karya musik baru. Kesimpulannya, lagu Ariana Grande sering dijadikan acuan dalam penciptaan karya musik baru, sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Next, untuk soal nomor 2, jika Ardi rajin berlatih vokal, maka suaranya semakin merdu. Jika P, maka Q. Ardi rajin berlatih vokal atau P. Maka kesimpulan yang dapat ditarik dari premis-premis di atas adalah premis mayornya berbentuk silogisme hipotetik jika P maka Q. Dan premis minor menyatakan P, maka kesimpulannya adalah Q, yaitu suara Ardi semakin merdu. Sehingga jawabannya yang tepat adalah yang C. Untuk soal nomor 3, jika Ines pergi ke toko A, maka Ines membeli makanan. Jika P, maka Q. Ines tidak membeli makanan atau negasi Q. Maka kesimpulan yang tepat dari premis-premis di atas adalah dari premis mayor jika P maka Q dan premis minor negasi Q dapat disimpulkan negasi P atau dapat disebut juga sebagai modus tollens. Ini adalah bentuk inferensi valid dari silogisme hipotetik. Jika P maka Q dan negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P.
Sehingga jawaban yang benar adalah A. Ines tidak pergi ke toko A atau negasi P. Next, untuk soal nomor 4, jika Arif bekerja keras, maka Arif akan sukses. Jika P, maka Q. Jika Arif sukses, maka Arif akan bahagia. Jika Q, maka R. Dari kedua premis tersebut, dapat ditarik kesimpulan, dua premis berbentuk rantai implikasi, yakni jika P maka Q dan jika Q maka R. Dengan menggabungkannya, diperoleh P maka R. Ini adalah hukum silogisme. Sehingga jawaban yang tepat adalah jika Arif bekerja keras, maka Arif akan bahagia. Jika P, maka R. Next, untuk soal nomor 5, Edi memiliki dua pilihan, yaitu belajar ekonomi atau menonton film, P atau Q. Edi memilih belajar ekonomi atau P, maka kesimpulan yang benar adalah silogisme alternatif. Premis mayor menyatakan Edi harus memilih salah satu, P atau Q. Premis minor menegaskan salah satu pilihan, atau P. Maka kesimpulannya adalah menolak alternatif lainnya, yakni negasi Q. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A, Edi tidak menonton film. Next, untuk soal nomor 6, semua guru adalah pendidik, semua A adalah B. Erni adalah guru, Erni adalah A. Maka kesimpulan yang benar adalah silogisme kategorik dari semua A adalah B dan X adalah A, maka X adalah B. Erni adalah guru A, semua guru adalah pendidik B, maka Erni adalah pendidik B. Sehingga kesimpulan yang tepat adalah C, Erni adalah pendidik. Next, untuk soal nomor 7, semua buah jeruk matang manis rasanya. Semua A adalah B. Buah ini adalah jeruk matang, X adalah A. Maka, jika semua adalah B dan X adalah A, maka X adalah B. Jika semua jeruk matang manis dan buah yang dimaksud adalah jeruk matang, maka buah itu manis. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Next, untuk soal nomor 8, jika Erna rajin berolahraga, maka Erna sehat. Jika P, maka Q. Dan Erna tidak sehat atau negasi Q, sehingga kesimpulan yang tepat adalah modus tollens. Jika P maka Q dan negasi Q, maka negasi P. Jika rajin berolahraga menjamin sehat, tetapi Erna tidak sehat, berarti ia tidak rajin berolahraga. Dengan pengingkaran akibat tidak terpenuhinya konsekuensi, premis awal membuktikan anteseden tidak terjadi, sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Erna tidak rajin berolahraga. Next, untuk soal nomor 9, jika Farah pergi ke perpustakaan, Farah meminjam buku. Jika P, maka Q. Farah pergi ke perpustakaan. P, maka kesimpulan yang tepat adalah modus ponens. Jika P maka Q dan P, maka kesimpulannya adalah Q. Jika ke perpustakaan, P maka meminjam buku, Q, dan Farah ke perpustakaan, berarti Farah meminjam buku, sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Untuk soal yang terakhir, Doni berlibur ke Jakarta atau ke Bandung, P atau Q. Doni tidak berlibur ke Jakarta, negasi P. Maka kesimpulan yang tepat adalah ini menunjukkan silogisme alternatif P atau Q dan negasi P, maka kesimpulannya adalah Q. Jika menolak salah satu alternatif, maka memastikan bahwa alternatif lainnya benar. Sehingga jawabannya adalah Doni pasti berlibur ke Bandung atau yang B. Ada beberapa hal dalam materi ini yang perlu study mates ingat-ingat. Yang pertama, silogisme adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hubungan antara dua premis atau pernyataan. Yang kedua, ada jenis-jenis silogisme, yaitu ada silogisme kategorik, hipotetik, dan alternatif. Dan rumusnya yang pertama, P sama dengan Q dan Q sama dengan R, maka P sama dengan R. P atau Q dan P, maka kesimpulannya negasi Q. Jika P maka Q dan P, maka kesimpulannya Q. Great job study mates. Kamu sudah mengambil langkah penting hari ini untuk membangun masa depanmu. Kalau study mates merasa terbantu dengan konten dari Let's Study, kamu bisa mendukung kami agar bisa terus menghadirkan lebih banyak materi yang bermanfaat. Yang pertama, dengan dukungan finansial, kamu bisa berdonasi seikhlasnya untuk membantu pengembangan Let's Study ke depannya. Yang kedua, dengan dukungan non-finansial, kamu belum bisa berdonasi, no worries. Kamu juga bisa bantu Let's Study dengan share platform ini ke teman-temanmu atau membagikan info Let's Study di media sosial kamu. Jangan lupa follow akun Let's Study di Instagram, Twitter, dan TikTok supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten keren lainnya. Terima kasih sudah belajar bareng Let's Study Career. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus semangat study mates!